Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Dan seperti biasa ini udah hari weekend dan saatnya kita melakukan analisa mapping forex ya, untuk memprediksi terhadap beberapa pair yang akan gue tradingkan gitu ya. Jadi step yang gue lakukan di sini adalah kita membahas dari DXY terlebih dahulu ya, dolar index, lalu kita akan bahas gold, lalu beberapa pair yang masuk di dalam watchlist pantauan saya. Oke, bagi kalian yang pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh coba gue taruh beberapa playlist video di atas ini ya. Di situ kalian bisa belajar start lah at least untuk bisa memulai perjalanan kalian di trading forex ini. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Ya, yang pertama ya, di sini gue melihat dulu di Forex Factory itu ada news apa yang terdekat gitu. Jadi kalian bisa melihat di sini yang big news ya, yang ada impactnya cukup besar. Itu di USD di hari Senin malam ya, lalu di hari Selasa ada AUD, monetary policy dan sebagainya, lalu ada USD dan akhirnya ada JBP ya. Nah, jadi kita akan coba fokusin di sana. Kalau kalian itu trading, jadi kembali lagi, kalau saya tidak terlalu memperhatikan fundamental newsnya itu apa, lalu saya merespon news tersebut, tidak. Tapi saya golongan trader yang saya menggunakan analisa teknikal dan saya menggunakan news, fundamental news itu untuk mempercepat gerakan teknikalnya aja, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, kita akan bahas pertama nih di dollar index ya. Oke, di dollar index itu kita lihat dulu, akhirnya dia break resistance yang telah kita mappingkan sebelumnya, levelnya 94.45. Oke, ini yang pada saat NFP 2 minggu lalu ya, dia kan akhirnya drop nih, lalu pada akhirnya dia break ya, dan ini sebenarnya masih sesuai dengan perkiraan. Oke, nah apa yang mungkin terjadi terhadap si dollar index ini? Kemungkinan dia akan terjadi koreksi dulu ya untuk lanjut naik ke atas, karena gimana pun juga ini resistance break, jadi directionnya adalah ke atas, tapi dia ada potensi untuk turun terlebih dahulu ya. Jadi si dollar index ini ada potensi untuk lanjut bullish, tapi kemungkinan ya, karena di sini candlenya juga udah mulai kecil-kecil, ada potensi dia terkoreksi dulu lalu dia lanjut naik. Nah, kita lihat di H4-nya juga price actionnya seperti apa. Nah, di sini di H4 dia ada evening star ya, candlestick pattern. So, ada potensi dia koreksi terlebih dahulu, tapi koreksinya nggak banyak-banyak ya harusnya, untuk dia melanjutkan tren kenaikan. Artinya ini pair-pair seperti gold ya, harusnya kalau dolar indeksnya terus naik, gold harus bisa turun, tapi belakangan ini gold dia seperti ada hubungan searah dengan si dolar index, jadi saya juga melihat gold itu potensinya justru malah naik ke atas. Nah, lanjut ya, kita akan masuk di gold. Oke, di gold itu kemarin kita terakhir trading di sini ya, kita posisinya sell, itu mappingnya dapat 140 pips. Itu kenapa demikian saya akan bahas mungkin besok ya di video bongkar teknik forex. Saat ini saya mau bahas mappingnya dulu terhadap gold. Kita masuk di daily chart ya. Nah, di sini kalian perhatikan si gold ini dia baru saja break significant resistance ya. Jadi di sini mappingnya ada, di sini dia ada resistance 1 2 3 ya, levelnya 1830, dia di break. Nah, kemarin itu dia tertahan di area, karena di sini kalau kalian lihat ke belakang ya, di sini banyak support and resistance juga, dan itu kemarin ketahan di sana. Nextnya dia harusnya bisa ke 1905. Oke. Nah, kita harus perhatikan di H4-nya nih. Kemarin itu ada potensi koreksi pendek ya di sini. Kenapa? Karena di H4-nya ini ekor panjang, dan ekor panjang itu potensi menjadi resisten atau supply area, dan ini kemarin kita trading pakai chart lower time frame ya, karena dia gerakannya besar sekali. Oke, next selanjutnya apa? Saya akan hapus dulu di sini beberapa yang sudah dicoret-coret ya, karena ini udah nggak valid lagi, karena dia pun sudah mencoba untuk naik kembali. Nah, selanjutnya adalah ada pattern apa yang bisa kita tradingkan di sini. Oke, gue akan pakai H1 ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan dia membentuk naik turun seperti ini, dan ini sudah cukup valid ya. Jadi harmonic pattern nih. Jadi ini XAB dia reject 786, lalu di sini ABC dia reject juga 786, sehingga ini berpotensi menjadi butterfly untuk continuation. Oke, dan ini at least dia harusnya bisa kena level 1618 di atas ini. So, saya mappingnya adalah directionnya ke atas ya untuk si gold ini. Jadi di sini dia udah terlihat bentuk seperti ini. Oke. Dan ini berpotensi untuk lanjut ya. Jadi dia ABCD pattern, ABCD pattern untuk menuju ke atas 1884. Nah, posisi sekarang udah di tengah-tengah, bahkan udah di resistance meskipun dia udah break. Jadi kalau trading buy di sini ini sangat
beresiko ya, karena artinya kita ngejar banget marketnya. Yang biasa saya lakukan adalah kita tunggu koreksi ya, untuk beli di sekitaran 18.50 ya, 52 hingga 54 nih di sini. Ini area yang saya tunggu. Kita turunin ke M15 bisa, karena dia gerakannya lagi sangat besar-besar ya. Jadi kita tunggu di sana. Nah, di sini yang gue perhatikan itu adalah bentuk zigzag ya, yang mulai kebalik di sini. Oke, di sini dia lower low, di sini dia coba naik ke atas, kurang lebih kayak gini nih. Oke, nah sehingga kita bisa tarik Fibonacci ya dari bawah ke atas di sini. Oke, untuk dilihat area pentingnya. Jadi area pentingnya kan sekitar 61,8 di sini nih. Oke, jadi gua akan tunggu si gold ini untuk koreksi ya, untuk dicari buy. Levelnya adalah 18.54, bahkan mungkin sampai bawah sini 18.50 ya. Karena di sini ada structure harga yang cukup bagus, baru dia bisa lanjut naik ke atas. Ini gold. Kemudian ada beberapa pair juga yang saya mau tradingkan. Oke, next pair yang gue lagi perhatikan, kita lagi ada trading di AUD Jepang Yen ya, dan ini tradingannya adalah posisinya buy, dan ini juga pakai butterfly pattern. Kalau kalian perhatikan di sini, kita hilangin dulu ya. Jadi dia turunnya cukup kuat, tapi dia ketahan di area support yang cukup penting, level sekitar 8320 ya, si AUD Jepang Yen. Nah, kalau kita lihat di daily chart, ini juga sebenarnya adalah impulse, dan ini koreksinya ya, dan itu dia udah ketemu area support nih kalau kalian lihat ke kiri, dan dia juga tahan di M50. Jadi potensi dia setelah itu lanjut naik ke atas. Nah, di sini gue trading pakai support yang bertahan di sini. Kalau kita lihat juga dia ada false break ya, ada false break, ada engulfing, lalu dia retest kedua, dan ini menjadi butterfly pattern juga. Jadi X A B C D, jadi harusnya dia bisa lanjut naik ke atas. Itu si AUD Jepang Yen. Jadi harapannya di news AUD nanti hari Senin itu bisa mendongkrak AUD-nya untuk naik. Nah, ada beberapa juga yang gue pantau juga nih, AUD USD ya. Oke, AUD USD di sini kalau dia agak sedikit berbeda karena dia trennya naik ya. Jadi kita identifikasi tren naik, tapi naiknya tidak kuat ya. Jadi dia tidak trending terus-terusan naik ke atas. Di sini kita bisa bikin juga trend line yang mungkin menahan si AUD USD, jadi harusnya dia bisa naik. Namun turunnya di sini cukup kuat, jadi potensinya adalah banyak terjadi resisten di sini. Jadi gua akan perhatikan, mungkin dia bisa terus naik dulu ya hingga level 73.71, dan kalau di situ ada reaksi harga yang bagus, kita bisa coba cari potensi untuk sell ya. Di sini karena strukturnya dia di sini dia ada high, low, higher high, lower low, sehingga di level sini ada potensi untuk dilakukan trading sell. Jadi pastikan dia membentuk reaksi harga yang bagus untuk trading sell nantinya. Jadi gua akan tunggu sell di AUD USD tapi levelnya di area atas. Oke, lalu beberapa pair juga yang masuk dalam pantauan saya. Kita akan melihat di pair GBP USD juga kurang lebih sama ya. Saya tunggu di level area yang lebih tinggi untuk mencari trading untuk sell. Dia trennya sebenarnya turun, tapi turunnya juga tidak kuat ya. Jadi dia turun, dia naik, turun, naik. Di sini bagusnya adalah kita melihat di mana level support resistance yang penting. Oke, nah di sini kita identifikasi dulu trennya, support resistance pentingnya. Oke, di sini dia turun ya, ketemu level 1.3610, dia mantul lagi. Di sini dia juga menjadi morning star, boom, dia mantul lagi. Di sini turun low, naik dulu sedikit, turun ke bawah, lalu dia menjadi support juga di sini. Sehingga level atas ini tuh kemarin merupakan level yang cukup penting dari GBP USD ya. Jadi dia lagi trending turun. Kalau kalian lihat di H4 itu trennya jelas dia masih turun. Oke, kita bisa tarik trend line seperti ini, sehingga kita bisa dapat area yang cukup harmonik di sini ya, harmonic resistance. Karena kalau kita lihat dari trend line dia ketemu 1 2 3 4 titik. Jadi ada potensi kalau harga si GBP USD bisa naik sedikit ya ke level area di atas ini, merupakan level area yang cukup menarik untuk ditradingkan sell ke bawah. Nah, kalau dari potensi dari level sekarang ke atas gimana? Bisa nggak kita lakukan buy? Bisa-bisa aja gitu ya, karena kalian bisa menggunakan di sini dia membentuk yang namanya inverted head and shoulder untuk mendongkrak si GBP USD naik ke atas, dan ini juga inline sama
DXY yang potensinya adalah koreksi dulu. Jadi kalau DXY koreksi, harusnya GBP USD-nya ada naik dulu. Nah, tapi di sini karena mapping besar itu sebenarnya adalah dia pengen ke bawah, jadi saya akan tetap tunggu sell-nya ya di area atas ini, oke? Lalu nextnya saya akan buka juga di New Zealand USD, lalu USD Kanada ya. Oke, kita identifikasi dulu trend dan support resistance, direction, momentumnya itu seperti apa. Di sini dia juga ngayun-ngayun naik ke atas, lalu akhirnya dia drop ke bawah, tapi sebenarnya trennya itu masih naik ya. Masih naik tapi dia strukturnya tidak tren naik yang kuat gitu. Jadi dia bisa atas bawah tradingnya karena dia cenderung sideways dengan kecenderungan naik. Oke, lalu di H4 kita lihat strukturnya. Di sini dia naik, turun, naik kuat ya. Kita bisa bikin zigzag di sini ya, seperti biasa untuk melihat di mana area support resistance yang cukup pentingnya. Oke. Nah, area di sini saya akan perhatikan sebagai potensial resistance. Kenapa demikian? Karena di sini dia menjadi resistance ya, di sini menjadi support. Di sini pun menjadi support, dan pada saat dia drop di sini ya, kalian perhatikan di sini kalau kita turun ke H1, kalian akan melihat dia turun membentuk base sedikit baru turun kembali, sehingga level tersebut saya akan jadikan patokan guidance ya untuk kita lakukan trading sell ke bawah. Jadi levelnya adalah level 0.7075 itu untuk NZD USD. Nextnya ada di USD Kanada. Oke, juga sama inline dengan di XY ya. Saya akan tunggu dia koreksi sedikit ke level-level di sini ya. Karena di sini dia merupakan level resistance yang cukup penting pada saat kemarin pun. Oke, di sini dia menjadi resistance, di sini dia menjadi support, dan di sini pun dia menjadi resistance. Kemarin di sini dia akhirnya pecah ke atas. Kalau kita lihat di H4 ya, di sini ada resistance, akhirnya dia pecah ke atas. Di H1-nya ada semacam zigzag kecil ya, dan ini menjadi area demand area, sehingga ketika harga si USD Kanada ini bisa terkoreksi, apalagi kalau koreksinya pelan-pelan membentuk falling wedge seperti itu, ini akan cukup valid untuk ditradingkan baik ke atas. Levelnya adalah 1.2500 hingga 1.2480. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.